Di zaman sekarang, semua dari kita pasti nggak bisa lepas dari sosial media. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, pasti kita ada waktu untuk scroll TikTok, Instagram, maupun Twitter. Media sosial udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma untuk hiburan, tapi juga bisa untuk mencari informasi. Ya masuk akal sih, mungkin ini buat juga buat ekonomi. Gimana nggak rakyatnya makin susah ya kalau semuanya mahal gini. Anggita, Mir, lu bikin apa tadi? Git. Lo lihat berita film hari ini gak sih? Lihat lah, itu lagi banget dia, kasihan tau orang-orang. Kasian ternyata. Oh iya dong, kan semua pada naik, kasihan harganya pada transaksi mahal. Kan ada alasan juga biar ekonomi negara tuh stabil. Tapi kan tetap aja yang ngerasain tuh langsung tuh rakyat. Jadi kan ada alasannya. Alasan doang tuh nggak cukup, kalau hidupin gaji masih kecil tuh makin susah. Ya tapi kan lu juga gak bisa dong lihat dari satu sisi. Yang ada lo ngeliat kenyataannya. Mungkin dia bukan tipikal orang yang baca berita banget kali ya, atau cari-cari informasi yang dalam. Karena menurut gue ya, bukan kebijakannya sepenuhnya salah juga sih untuk naikin harga BBM. Karena kalau memang gitu keadaannya mau gimana lagi, daripada maksa ngestabilin harga BBM tapi malah motong anggaran di bidang lain, atau bahkan malah jadi kolaps dan ngasih domino efek nantinya ke perekonomian Indonesia. Mau gimana lagi ya? Ih, dia nggak mikir apa? Masa BBM naik ngerasa fine aja? Padahal kan yang susah kita juga. Apalagi mahasiswa kayak kita yang belum punya penghasilan tetap. Boncos dari uang jajan, ongkos. Gimana mau kaya kalau kayak gini? Nah, dari kejadian tadi ini, kita bisa melihat bahwa perbedaan pendapat itu bukan cuma karena orangnya doang yang berbeda, tapi juga karena cara informasi itu dikemas di media sosial. Nah, kita bisa melihat nih, gimana media sosial bukan cuma tempat berbagi informasi, tapi juga punya peran besar dalam membentuk opini publik. Nah, sekarang ini langsung aja kita ngobrol sama Mila, sama Anita. Ya, lu sadar gak sih, lo baru dari tadi berantem cuma gara-gara sosmed doang. Sekarang gini, kita bakal membahas gimana media sosial membentuk opini publik. Dengan contoh, tadi nih berita yang kalian baca itu tentang BBM naik kan. Nah, berita ini bisa dipersepsikan secara berbeda tergantung gimana berita tersebut dikemas. Ini tuh ada kaitannya sama media sosial membentuk opini publik. Di dalam kajian opini publik ada beberapa konsep penting. Yang pertama ada opini publik, yang kedua ada agenda setting, yang ketiga ada framing. Kira-kira kalian tahu nggak apa arti agenda setting, apa public opini, sama framing? Framing sih gitu. Apa tuh? Framing itu kayak gimana cara media membentuk suatu berita. Benar. Nah, kalau misalkan yang agenda setting, kira-kira tahu nggak? Agenda setting itu kayak satu rencana yang udah di setting dari awal sama satu kelompok. Ya. Nah, kalau misalkan opini publik ini kan kumpulan pendapat individu terhadap isu tertentu. Jadi dari tiga hal ini, itu kan media sosial mempercepat ketiga proses itu. Karena yang pertama, informasi ini mudah banget tersebar dengan cepat secara online. Kita tahu. Nah, yang kedua, semua orang bisa jadi produsen informasi. Gue bisa upload informasi, lo juga bisa upload informasi. Dan yang ketiga, itu ada algoritma berpengaruh ke memperkuat konten tertentu. Nah, fenomena ini nunjukin yang pertama ada selective exposure. Selective exposure ini menjelaskan bahwa individu cenderung memilih dan mengkonsumsi media yang sesuai dengan keyakinan dan sikap yang sudah mereka yakini. Nah, artinya berarti Oh, ngerti sih. Berarti tuh kayak individu itu cuma milih informasi yang sesuai dengan pandangan mereka. benar. Berarti dia tuh secara nggak langsung dia tuh kayak menangkal informasi yang nggak sesuai sama mereka. Benar
Perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yang pertama adalah rasa nyaman terhadap sebuah ide atau pandangan yang familiar. Jadi selain itu, individu juga berusaha menghindari yang disebut disonansi kognitif, yaitu kondisi tidak nyaman yang muncul ketika seseorang dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa paparan selektif membuat seseorang lebih sering terpapar informasi yang memperkuat apa yang sudah mereka percaya sebelumnya dibandingkan dengan informasi yang berbeda dengan pandangan mereka. Yang kedua ada echo chamber. Fenomena ini punya peran penting juga gak hanya dalam pembentukan opini publik, tetapi juga dalam penyebaran propaganda digital. Makanya tanpa kita sadar, algoritma ini tuh bisa menciptakan lingkungan di mana individu hanya terpapar sama informasi yang mereka yakinin sama pandangan mereka sendiri gitu. Jadi berarti juga berkaitan sama algoritma media kali ya, jadi dia tuh masuknya ke preferensi dari pengguna. Benar bisa juga. Oh iya, pantesan tuh kita tuh kayak seringnya tuh ngebagiin tuh sama kayak nonton tuh konten yang sesuai sama pandangan kita, sementara yang informasi itu kita abaikan karena merasa gak cocok kali ya. Benar, konten yang muncul cenderung itu lagi sebenarnya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan polarisasi yang semakin kuat di masyarakat karena kurangnya paparan terhadap sudut pandang yang lebih beragam. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa media massa, terutama juga media sosial nih, itu punya peran besar dalam membentuk opini publik. Apa yang ditampilkan, bagaimana cara penyampaiannya, sampai seberapa sering kita melihatnya. Semua ini mempengaruhi cara kita berpikir. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak langsung percaya pada satu sudut pandang aja, tapi tetap kritis dalam melihat informasi. Karena pada akhirnya, opini publik tidak terbentuk begitu saja, tapi dibentuk oleh media yang kita konsumsi setiap hari.